Apa Anda memanggil saya, Admiral Spillman? Silakan masuk, Arupalaka. Akan kuserahkan seluruh pasukan sekutu di atas komandomu untuk menyerang benteng dari darat. Lalu, bagaimana denganmu? Aku dan pasukanku akan membantu dari laut. Halo Sapo, kembali lagi di channel Bumi Lasura. Kali ini kita akan membahas Arung Palaka, bangsawan yang mungkin terbuang tetapi mengguncangkan Nusantara, kisah nyata dari tanah Bugis. Pada abad ke-17, ketika tanah Sulawesi bergolak, lahirlah seorang tokoh dari tanah Bone yang kelak mengguncang sejarah Nusantara. Namanya Latandritata Arung Palaka. Ia bukan raja biasa, tapi seorang yang mungkin dibuang, dilukai, lalu bangkit dengan kekuatan yang besar. Kerajaan Bone dan Goa adalah dua kekuatan besar di Sulawesi Selatan. Namun setelah ekspansi Goa makin agresif, Bone terjepit. Raja-raja Bone dipaksa tunduk dan rakyatnya banyak yang dijadikan budak. Di tengah tekanan itu, lahirlah Latandritata, putra bangsawan Bone yang menyaksikan sendiri penderitaan rakyatnya. Sejak muda, ia menyimpan luka dan dendam. Karena dianggap ancaman, Arung Palaka melarikan diri ke Buton lalu ke Batavia. Tapi pelarian itu bukanlah akhir, justru menjadi awal dari perubahan besar. Di Batavia, Arung Palaka menjalin hubungan dengan VOC. Dia tak tunduk, tapi cerdas, menjadikan VOC alat untuk mencapai kemerdekaan bagi Bone. Arung Palaka membentuk pasukan Bugis di pengasingan. Bersama VOC, ia menyerbu Goa. Tapi ini bukan perang VOC semata. Ini adalah perang pembebasan bagi Arung Palaka. Strateginya tajam. Ia tahu kapan menyerang dan bagaimana menguasai wilayah tanpa mengorbankan identitas Bugis. Paduka Raja, pasukan sekutu yang dipimpin Arung Palaka sudah mulai bergerak. Pada akhirnya, mereka tetap ingin menguasai Makassar. Seluruh pasukan segera bersiap. Pertahankan tanah air kita. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyerah sampai titik darah penghabisan. Kita serang titik yang lemah ini dengan produk. Pasukan, maju! Paduka, pasukan Arung Palaka berhasil merobas benteng. Perang Makassar pecah, ribuan pasukan bertempur. Benteng Sombo Opu jadi saksi perlawanan terakhir kerajaan Goa. Pada tahun 1667, Goa dipaksa menandatangani perjanjian Bungaya. Kekuasaan Goa runtuh, Bone bangkit kembali. Arung Palaka diangkat sebagai Raja Bone yang merdeka. Bagi Bone ia adalah pahlawan, tapi bagi sebagian rakyat Goa ia disebut pengkhianat. Namun sejarah mencatatnya sebagai arsitek perubahan besar. Warisannya hidup dalam diaspora Bugis di seluruh Nusantara, dari Sumatera hingga Kalimantan. Ia bukan sekadar pejuang, ia adalah simbol semangat perlawanan sekaligus kecerdasan diplomasi. Arung Palaka bukan hanya tokoh sejarah, tetapi kisah tentang harga diri, perjuangan, dan cinta tanah air. Kisah perjuangan Arung Palaka Latandritata bukan hanya tentang perlawanan dan peperangan, tetapi juga tentang harga diri, strategi diplomasi, dan keberanian dalam menghadapi penindasan. Sejarah mencatatnya sebagai tokoh yang penuh kontroversi, tapi tak bisa disangkal perannya sangat besar dalam membentuk perjalanan sejarah Sulawesi Selatan dari Bone hingga Buton dan bahkan sampai ke tanah Jawa. Jejaknya masih terasa hingga kini, meski dicap sebagai pahlawan oleh sebagian orang dan kontroversial bagi yang lain juga. Ia tetap menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Bugis dan Nusantara. Kisahnya mengajarkan kita bahwa sejarah tak pernah hitam putih dan selalu ada sisi yang patut dikaji dengan kepala dingin dan hati terbuka. Inilah warisan sejarah yang perlu kita pelajari, pahami, dan wariskan dengan bijak. Kalau kamu punya pandangan sendiri tentang sosok Arung Palaka, coba tulis di kolom komentar. Apakah dia pahlawan, pejuang, atau sosok yang penuh dengan tanda tanya? Mari kita diskusi bareng di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kamu merasa konten ini penting untuk diketahui banyak orang. Salam sejarah.